Birunius sudah bisa menentukan koordinat suatu titik? Nah, untuk pembahasannya kita lihat di video yang satu ini. Halo Biruniers, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Biruni Combo Learning. Nah, kali ini kita akan bahas tentang koordinat kartesius, dan yang pertama akan kita bahas adalah posisi titik terhadap titik asal. Nah, posisi titik terhadap titik asal itu dituliskan dalam X, Y. Ya, seperti itu. Jadi harus nilai X-nya dulu baru nilai Y-nya ya, jangan terbalik. Oke. Kemudian bagaimana sih cara menentukan nilai X dan nilai Y-nya? Nah, kita pelajari dari bidang kartesius ini ya. Nah, ini sudah ada bidang kartesius, ada titik A, titik B, dan titik C. Pertama, kita coba di titik A dulu ya. Di titik A, kita lihat, pertama yang harus kita tentukan kan nilai X-nya dulu ya. Berarti dari titik A, kita tarik garis putus-putus sehingga mengenai sumbu X ya. Jadi sampai mengenai sumbu X. Nah, di situ ternyata ketemu angka 4 ya. Kemudian dari titik A, kita tarik garis putus-putus ke sumbu Y sehingga nanti ketemu suatu angka di sumbu Y-nya ya. Ternyata ketemunya di angka 2 ya. Nah, jadi untuk titik A, koordinatnya adalah 4,2. Ingat ya, X-nya dulu baru Y. Jadi 4,2 untuk titik A. Oke? Nah, sekarang kita praktikkan di titik B. Nah, untuk titik B, pertama kita tentukan X-nya dulu, ya kan? Dari titik B kita tarik garis putus-putus ke sumbu X sehingga nanti ketemu angka di sumbu X. Ternyata ketemunya di angka -5. Kemudian kita tentukan Y-nya dengan cara menarik garis putus-putus dari titik B ke sumbu Y sehingga ketemunya di angka 3. Nah, jadi koordinat untuk titik B adalah -5,3. Seperti itu. Bagaimana? Sudah mulai bisa, Biruniers? Oke, sekarang terakhir ya. Kita praktikkan di titik C. Titik C ini kita tentukan X-nya dulu dengan cara menarik garis putus-putus dari titik C ke sumbu X. Ya, kita tarik garis putus-putus, ternyata ketemunya di angka -1. Nah, kemudian dari titik C kita tarik garis putus-putus ke sumbu Y sehingga ketemu di angka -4. Nah, jadi koordinat untuk titik C adalah -1, -4. Oke. Bagaimana Birunius? Cara menentukan posisi titik terhadap titik asal mudah kan? Oke Birunius, sekarang kita akan bahas tentang posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Nah, kalau tadi posisi titik terhadap titik asal dalam X, Y saja. Nah, kalau posisi sebuah titik terhadap titik lain itu berbeda ya. Nah, misalkan ada titik A. Titik A itu koordinatnya X, Y. Kemudian ada titik P yaitu A, B. Nah, maka posisi titik A terhadap titik P adalah X min A, Y min B. Jadi harus kita hitung dulu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita praktikan di soal yang ini. Nah, di sini ada kartesius ya, sudah ada taman, kemudian sekolah, dan juga pasar. Nah, ini belum ada koordinatnya, jadi harus kita tentukan dulu ya koordinatnya. Pertama, untuk koordinat taman. Nah, taman ini kalau kita tarik garis putus-putus ke sumbu X, ketemunya di angka 3. Kemudian untuk Y-nya kita tarik garis putus-putus, ketemunya di angka 1, sehingga koordinatnya adalah 3,1 ya. Oke, kemudian untuk sekolah. Nah, kalau sekolah ini kita tarik garis putus-putus ke sumbu X, ketemunya di angka -5.
ya. Kemudian untuk Y-nya kalau kita tarik garis putus-putus ketemunya di angka min 2. Oke, sekarang yang terakhir untuk pasar. Pasar X ya, kita tarik garis ketemunya di angka 2. Nah, untuk Y-nya kita tarik garis putus-putus ketemunya di angka min 4. Sehingga koordinatnya adalah 2, min 4. Oke, koordinatnya masing-masing titik sudah kita ketahui. Sekarang kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Ditanyanya adalah posisi taman terhadap pasar. Nah, ini kita lihat terhadapnya terhadap pasar. Berarti nanti faktor pengurangnya adalah koordinat pasar ya. Kita tuliskan dulu untuk taman. Taman ini koordinatnya tadi berapa? Taman itu 3,1 ya. 3,1. Kemudian pasar. Nah, untuk pasar adalah 2, min 4. Oke. Nah, sekarang ditanya posisinya. Berarti kita pakai rumus yang tadi ya. Posisinya adalah X min A dikurang Y min B. Nah, X dan Y itu adalah tujuannya, yaitu taman. Jadi ini X, ini Y, kemudian A dan B-nya adalah asalnya. Terhadap berarti asal ya, atau dari pasar. Berarti itu A dan B-nya. Ini A, ini B. Oke, berarti sekarang tinggal kita hitung ya. X-nya adalah 3, dikurang A-nya adalah 2, Y-nya 1, dikurang B-nya min 4. Oke, sekarang kita hitung. 3 kurang 2 adalah 1. 1 dikurang min 4 hasilnya 5. Jadi inilah posisi taman terhadap pasar ya, yaitu 1, min 5. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, kalau berikutnya ini yang ditanya adalah posisi sekolah terhadap taman. Nah, kita ganti jadi sekolah terhadap atau dari taman. Ya, berapa sih? Ya, sama ya. Kita tuliskan dulu koordinat untuk sekolah. Sekolah tadi koordinatnya adalah min 5,2 ya. Min 5,2. Oke, min 5, min 2 ya. Nah, kemudian untuk taman ya. Taman itu adalah 3,1. Oke. Nah, sekarang kita tandain terhadapnya terhadap taman. Berarti pengurangnya adalah si taman ya. Oke, berarti ini X, ini Y, ini A, ini B. Oke. Ya, rumusnya adalah X kurang A, Y kurang B. Oke, jadi X-nya adalah min 5, dikurang A-nya adalah 3, Y-nya min 2, dikurang 1 B-nya. Oke, min 5 dikurang 3, hasilnya min 8, min 2 dikurang 1, hasilnya adalah min 3. Jadi inilah posisi sekolah terhadap taman, yaitu min 8, min 3. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan tentang posisi titik atau koordinat kartesius. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai jarak antar dua titik. Jadi silakan disimak di video berikutnya.